Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing pengalaman seputar daftar CPNS dari awal sampai dengan akhirnya lolos. Jadi ikutin terus sharing kita ya. Pertama kita perkenalan diri dulu dong, yang pasti. Namanya siapa? Nama saya Mari Sylvia, kakak sendiri dari bidang pendaftaran tata usaha negara, kakak analis rancangan naskah perjanjian dari S1 Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017 dan kemarin tamat tahun 2021. Dan alhamdulillah kakak juga bekerja di kejaksaan ini awal tahun 2022 dan sebelumnya itu diterima pada tahun 2021 sekitar bulan 7 atau bulan 8 gitu kan. Kita kan mau sharing kan pengalaman dari awal kita daftar CPNS itu gimana sih lika-likunya. Kalau untuk Mary sendiri, awalnya kenapa tertarik daftar di instansi ini? Tertarik di instansi kejaksaan ini Kak karena beberapa faktor. Yang pertama ialah karena sesuai dengan kualifikasi aku kan dari S1 Hukum kan kemarin, jadi benar-benar tertarik, kalau nggak kejaksaan kehakiman dulu tuh kayak waktu masih kuliah. Pastinya kayaknya aku lebih tertarik sama kejaksaan karena lebih keren karena pakai seragamnya sih gitu. Terus yang kedua juga saya ingin waktu kuliah sih kakak bukan kuliah aja, emang benar-benar belajar ya. Tertarik banget untuk menerapkan ilmu yang telah kakak emban selama di bangku perkuliahan itu jadi kejaksaan ini, dan alhamdulillah Allah membuat itu mudah. Namun pastinya kak nggak segampang yang kita pikirkan, pastinya banyak buku-buku yang harus kita pelajarin, dan kita juga pastinya doa orang tua dan atas izin Allah lah. Jadi maksudnya tuh selain kita belajar maksimal itu pertolongan Allah yang memang nyata banget. Benar. Dan awalnya itu daftarnya di Palembang. Iya, daftar di Palembang kak. Gimana awal-awal pendaftaran berkasan, dan pastinya untuk instansi kita tuh emang beda sih. Ya, Kita online ya. tapi juga dikirim langsung ke kantor. Itu gimana? Jadi Bisa awalnya tesnya itu awalnya kak itu. kita kan administrasi ya kan, bagian administrasinya dulu itu untuk diterima untuk bisa lanjut ke SKD atau enggak. Nah, jadi saya itu kemarin menyiapkan berkat administrasinya ya pastinya dengan sungguh-sungguh, doa dan izin orang tua juga. Dan waktu saat pengisian dokumen itu teman-teman semuanya jangan kita anggap sepele karena banyak teman-teman aku loh kak yang gagal di tahap pengisian dokumen. Penting banget sih. Nah, kenapa coba? Kenapa? Karena kan kita kan banyak berkas yang mau kita print deh ya. Banyak yang mau kita print dan ada banyak materai juga yang mau kita tempelin. Tapi kayaknya sebagian teman-teman saya itu ada yang materainya itu setelah dipakai terus ditempelin lagi di berkas yang lain. Nah, ini merupakan suatu hal sepele sih kak ya. Tapi berdampak fatal karena dari pihak kejaksaannya juga pasti menganggap bahwa orang tersebut main-main gitu. Harus benar-benar kita persiapkan dengan matang walaupun cuma dokumen, dan sesuaikan juga dengan kualifikasi kita. Jangan kita dari D4 ambil analis rancangan naskah perjanjian karena pada tahun ini spesialisasinya kak untuk S1 Hukum itu terbagi menjadi dua ya, calon jaksa dan analis rancangan naskah perjanjian. Dan kalau udah pemberkasan itu juga kita ada tes fisiknya juga, dan juga sertifikat itu apa aja? Ya, sertifikatnya tuh banyak sekali ya kak ya, seperti TOEFL. Kalau untuk kejaksaan itu sendiri, sependek pengetahuan aku, kalau untuk kualifikasi S1 Hukum dia memiliki tinggi dan berat badan. Jadi iya, walaupun nggak body goals banget, seenggaknya teman-teman harus tetap memperhatikan berat badan kalian mau tes bekerja apapun kak. Karena ibarat kata tuh ada dua orang yang sama-sama cerdas, yang sama-sama keterima tes tertulisnya, tapi yang satu ini lebih gemuk misalnya, dan yang kedua ini lebih ideal. Pastinya biasanya instansi itu lebih mengutamakan lebih ideal itu tadi ya. Jadi harus diperhatikan Olahraga juga banget. sedikit. Olahraga juga, karena nanti untuk yang contohnya kayak pengawal tahanan ya, itu harus ada sertifikat bela diri dari kamar SMA. Tapi untuk semua formasi, kalau untuk instansi ini kita harus ada ini ya, sertifikat komputer. Ya, itu wajib. sertifikat komputer juga tuh. Dan juga teman-teman semuanya, setiap kita melamar pekerjaan untuk CPNS apapun itu, kita harus memperhatikan kualifikasi nilai dan dalam SKD itu kan ada 3 kak, SKD, SKB sama TIU ya kan ya. Iya benar. Gitu. Kita harus memperhatikan, melihat berapa minimal
nilai yang dibutuhkan sama instansi tersebut agar kita lebih fokus dalam belajar. Setelah SKD nanti itu SKB, jadi itu Ya. sesuai dengan kompetensi bidang ya. Nah kalau SKB itu lebih menjuru ke bidangnya Juga kak. ke bidang masing-masing. Contohnya kayak kakak ini kan dari kebidanan, pasti soal-soalnya yang berkaitan dengan medis. Nah, kalau kak saya satu hukum pasti soal-soalnya yang berkaitan dengan soal-soal hukum. Dan buat teman-teman yang perlu kakak tekankan di sini, jangan pernah mengabaikan pelajaran dari semester awal, gitu ya. Karena ternyata kak waktu aku di tes kejaksaan kemarin yang keluar itu soal-soal pada tahun awal kita kuliah. Pendidikan ya jadinya itu. Tapi bukan berarti juga kita nggak belajar yang terakhir. Nah. Sebenarnya jadi catatan-catatan awal ketika kita mau tes khususnya CPNS itu kita harus pelajari lebih matematika. Benar. Dan itu harus sedikit-sedikit itu lebih bagus sih. Jadi nggak langsung kayak Iya. belajar banyak sekali doang gitu. Harus Karena lebih banyak latihan. Harus ya. lebih banyak latihan karena kejaksaan khususnya saat ini kak udah lebih adil dalam Benar. memilih dan Transparan memilih sih. ya, lebih transparan jujur kakak. Dan juga untuk kakak pribadi, kakak kemarin hatam 4 buku. Jadi kalau kita udah belajar ya teman-teman semuanya, jangan gue udah punya nih satu buku, udah satu buku aja. Karena pastinya tiap buku itu memiliki perbedaan dan semakin banyak kita belajar kak, maka akan semakin banyak juga pengetahuan kita. Gitu. Dan untuk selanjutnya kalau di kejaksaan itu kita ada tambahan kayak tes kesehatan dan juga tes psikotes dan wawancara, karena banyak instansi atau daerah kan itu nggak terlalu ya, cukup SKD dan SKB Aja kayak gimana tuh kalau untuk Mary? ya, karena kalau setingkat kementerian itu memang lebih rangkaian tesnya itu lebih banyak ya kan, lebih selektif. Akan tetapi nggak menutup kemungkinan buat siapa saja itu bisa lolos. Yang penting tekad yang bulat, belajar maksimal dan doa pastinya ya kak ya. Pasti itu wajib banget sih. Itu dari orang tua ya kak ya. Untuk tes kesehatan sendiri kakak kemarin itu deg-degan banget ya, kakak sempat darah rendah ketika dites, itu benar-benar membuat kakak sedih, kecewa, tapi kakak tetap lakukan semaksimal mungkin, kakak doa dan kakak puasa kak 12 jam sebelumnya. Jadi kakak sarankan memang saat mau tes kesehatan itu kita lebih baik untuk puasa terlebih dahulu 12 jam sebelumnya untuk menetralkan mungkin ya kak ya badan kita. Dan jangan lupa jaga berat badan dan makan makanan yang sehat 1 minggu mungkin sebelum tes kesehatan. Karena kan tesnya apa aja tuh? Untuk tes kesehatan itu seluruhnya diperiksa, mata, mulut, bahkan kita kita juga dibuka baju kita, semuanya itu diperiksa, jadi benar-benar sehat nggak nih orang. Maksudnya bukan berarti harus sempurna ya, yang enggak gua ada tanda lahir nih di paha sedikit, nggak masalah, karena teman kakak ada yang punya tanda lahir di tangan tetap bisa kok. Dan ini kak gimana gue minus nih misalnya kayak gitu kan, bisa kok tetap teman kakak ada yang minus. Yang penting udah kalau yang kayak gitu tuh udah tinggal doa aja yang menentukan. Karena juga ada ronsennya juga. Gitu. Itu lagi ada MMPI, itu kayak semacam tes kejiwaan ya. Itu harus banget lolos dan nilainya harus bagus. Karena untuk tes kesehatan mata, ronsen dan fisik dan lain-lain itu percuma kalau sampai MMPI-nya nggak lolos. Gitu. Jadi itu dipersiapkan. Jangan dianggap remeh ya kak ya, karena buku-bukunya banyak jualnya di luar sana, jangan dibeli, jangan dianggap enteng. Soal MMPI ini adalah soal yang sama keluar dari sekian ratus itu banyak yang sama. Nah, yang dilihat itu apakah kita konsistensi dalam memilih jawaban kita gitu. Selanjutnya juga kak, selain tes kesehatan kan ada tes psikotes. Untuk dari formasi kakak itu ada kak? Kalau dari aku sendiri sih, karena dari formasi D3 itu tidak tahu sih dari formasi instansinya itu kenapa tidak diadakan psikotes. Tapi untuk yang formasi lainnya itu ada gitu. Kalau dari aku sih nggak ada. Kalau psikotes skip gitu. Jadi lewat langsung ke wawancara. Jadi nggak ada ya kak ya. Kalau untuk dari S1 hukum sendiri, S1 komputer juga administrasi itu ada sih sependek pengetahuan aku, kayak dari pengalaman kakak kan. Untuk psikotes itu juga teman-teman jangan pernah dianggap remeh, karena kebanyakan orang itu menganggap psikotes sama wawancara tuh adalah nilai gue, SKD gue udah gede, SKB gue udah gede, psikotes sama wawancara aman lah. Tapi hal ini yang sangat-sangat menentukan sebenarnya, karena ada teman kakak tuh yang SKD-nya kecil, SKD-nya biasa aja, dia sempat kecewa tapi dia matengin lagi di psikotes sama wawancaranya. Jadi itu yang meluluskan dia. Dan teman-teman kakak yang nilainya SKD sama SKB-nya gede dan nggak lulus karena udah ke bawah semua, belum duluan kali ya mungkin ya. Dan rangkaian tes psikotes itu jangan dianggap
sepele, banyak soal-soalnya, kita beli buku-bukunya, kita pelajarin di YouTube, itu banyak sekali kayak tes Pauli Krapelin dan lain sebagainya. Itu pasti sangat membantu. Kalau seenggaknya kita udah belajar sebelumnya kan ya, soal gambar, ada 8 gambar itu loh yang kita isi nanti. Itu masuk benar. Dan soal kita disuruh buat pohon, apa yang kita gambar. Kalau kita disuruh buat sesuatu, gambar sesuatu, itu upayakan buatnya gak terlalu bagus, gak apa-apa, yang penting lengkap. Kalau pohon itu ada akarnya, ada dahannya, ada buahnya, ada ibu-ibu yang lagi nyapu dan lain sebagainya, itu akan menjadi nilai plus buat hasil. Nah, yang terakhir itu ada tes wawancara. Itu karena kita langsung ke pengujinya, ditanya jawab, jadi kita harus persiapkan banget sih. Kalau dari aku sendiri, waktu itu kalau untuk tes kejaksaan kan kita ada TOEFL ya. Jadi pasti ada salah satu pertanyaan, ya semacam kayak basicnya doang sih. Itu kayak tanya jawab bahasa Inggris gitu. Jadi juga harus dipersiapkan walaupun kita basicnya doang yang tahu. Kalau untuk Mary gimana? Kalau untuk wawancara waktu itu pengalamannya? Sedikit pengalaman kakak waktu wawancara itu kan terbagi menjadi 2, wawancara sama kejaksaan sama wawancara terkait psikotes itu ya Kak ya, dari ahli-ahli psikolog. Nah, kalau dari pihak kejaksaan itu yang ditanyakan itu terkait isu-isu terkini tentang kejaksaan. Kita harus tahu walaupun dari jurusan apapun kita, D3, komputer atau lain sebagainya, kita harus tetap tahu isu-isunya. Kita bisa follow di @kejaksaan.ri atau Biro P Kejaksaan, itu semua informasi-informasi resmi terkait Kejaksaan RI. Jadi jangan sampai kita nggak tahu apa-apa. Lo kan ngelamar di sini kok lo nggak tahu apa-apa gitu. Dan selanjutnya juga yang ditanyakan itu terkait skripsi kita, apa sih yang lo pahami tentang skripsi kita gitu. Dan selanjutnya psikotes dari ahli psikolog itu yang ditanyakan biasanya seperti ini. Seingat kakak katanya, kamu kenapa mau tes kejaksaan? Katanya mau kerja di kejaksaan itu kan gajinya kecil, dia bilang kayak gitu. Terus jangan sampai kita bilang iyalah gue mau kerja di kejaksaan ini karena kan diseganin orang segala macam. Karena sering kali Kak, psikolog yang menguji itu akan menggali kita tanpa kita sadari. Mereka itu akan lebih modelnya itu lebih pendekatan gitu. Jangan sampai kita tuh lupa dan kelepasan siapa kita. Sebisa mungkin sih memang kita harus tetap tampilkan yang terbaik. Dan kalau bisa sih lebih realistis, jangan kayak contohnya sih kalau pertanyaan kurang bagus cita-cita saya atau disuruh orang tua jadi PNS itu banyak banget yang jawab itu agak merupakan suatu kesalahan besar. Pasti teman kakak nggak lulus langsung. Benar, banyak sih. Jangan dianggap sepele ya Kak, psikotes, wawancara kesehatan itu, karena itu juga turut fatal. Percuma kalau SKD, SKB kita gede-gede semua, tapi kita kurang sopan, ada perasaan sombong di saat kita menjawab pertanyaan dari sang penguji. Karena bagaimanapun kita tetap membutuhkan mereka, ya Kak ya, pada saat itu. Dan ya sampai seterusnya mungkin. Nah, kalau udah wawancara itu kan yang terakhir. Setelahnya kita tinggal tunggu pengumuman. Itu kurang lebih kalau aku sih waktu itu sebulanan ya kita nunggu. Kalau untuk Mary 1 atau 2 bulan juga belum. Nah, cukup sekian untuk sharing kita kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Kita bakalan sering collab sama Mary. Iya. Dan nanti aku bakal juga buat channel YouTube buat teman-teman sekalian, dan semoga bisa membantu teman-teman yang sedang berjuang PNS khususnya ya. Ya, untuk itu kita nah, kalau untuk hari ini jadi cukup sekian untuk sharing hari ini. Kita Oke, jangan lupa like dan share, subscribe juga kalau belum. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.